Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Yang saya sayangi dan saya banggakan semua para pendengar, murid-murid SMP Islam Pekalongan, semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu semangat untuk mencari ilmu, terutama ilmu dunia, apalagi ilmu akhirat. Alhamdulillah, pada Kamis sore ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan ceramah sore yang insya Allah kita dapatkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan nanti setelah akhirat. Pada kali ini Al-Fakir akan membahas mengenai tentang keutamaan niat. Niat di dalam agama Islam merupakan hal yang wajib, menjadi syarat sah sebuah perbuatan. Misalnya wudu, sholat, tayamum, mandi wajib, puasa, haji, zakat, dan lain-lainnya. Hukum niat menjadi sunnah apabila sah tidaknya perbuatan yang akan dilakukan bukan bergantung dari niat. Adapun dalil mengenai tentang niat yaitu dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Adapun dalilannya ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada lagi Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan lain-lainnya. Berikut keutamaan tentang niat. Yang pertama, niat rahasia dan ruh ibadah. Abdullah bin Mas'ud memaparkan, ucapan tidak akan bermanfaat kecuali disertai amalan. Ucapan dan amalan tidak akan bermanfaat kecuali disertai niat. Ucapan, amalan, dan niat tidak akan bermanfaat kecuali dengan praktik sesuai sunnah. Yang kedua, niat seseorang lebih sempurna dari amalnya. Sabit Al-Banani mengungkapkan, niat seseorang lebih sempurna dari amalnya. Seorang mukmin berniat melakukan ibadah pada waktu malam, berpuasa di siang hari, dan mendermakan sebagian hartanya, namun dirinya tidak mengikuti semua itu, jadi niatnya jadi sempurna dari amalnya. Yang ketiga, bahagia di dunia dan akhirat. Siapa yang menghendaki kehidupan sekarang atau di dunia
maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukkannya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Surat Al-Isra ayat 18-19. Jadi di dalam berniat menjadi suatu amalan diterima atau tidaknya pekerjaan tersebut atau amalan tersebut. Bila amalan kita sebelum kita lakukan dengan niat, maka insya Allah dengan niat tersebut kita sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pekerjaan atau amal itu tidak jadi kita lakukan. Karena dihitung oleh Allah bahwa siapa yang berniat akan melakukan suatu ibadah, maka dia akan diberikan pahala. Dan jika dia melakukan pekerjaan tersebut, maka pahalanya akan berlipat. Dalam berniat untuk melakukan sesuatu, hendaknya kita sudah berazam. Berazam itu seperti ketika kita mau melakukan sholat fardu di masjid. Di rumah, ketika kita melakukan wudhu, maka kita sudah berazam. Azam itu berarti rencana, sudah berencana untuk melakukan sholat fardu di masjid. Kemudian ketika kalian wudhu, kemudian melangkahkan kaki untuk mendatangkan keluar dari rumah, kalian niat untuk mendatangi masjid. Itu namanya sudah melakukan niat. Jadi niat itu berbarengan dengan amal perbuatan. Contoh lagi ketika kita melakukan wudhu. Pada saat kita wudhu, maka kita niat wudhu terletak pada di saat membasuh wajah. Sebelum kita melakukan wudhu ketika mau sholat, sebelum kalian memegang air atau masuk ke kamar, masuk ke ruang wudhu, kalian sudah berazam, berencana mau wudhu. Itu namanya azam. Ketika kalian menyentuh air dan membasuh muka, itu masuk dalam niat. Jadi niat itu berbarengan dengan amal perbuatan. Begitu pula dengan sholat. Ketika kita sholat, niat terletak pada saat kita melakukan takbiratul ihram. Sebelum kita melakukan sholat, itu namanya azam atau berencana. Rencana mau melakukan sholat. Nah, ketika sholat, ketika takbiratul ihram, itu kita melakukan niat di dalam hati. Usolli fardhol, umpama subuh, usolli fardhol subhi rakaataini. Nah, itu sambil menggerakkan tangan kita takbir, sambil dalam hati kita berniat. Itu namanya letak niat di situ, dan niat dihitung dimulai dari situ. Begitu pula amal-amal yang lain. Contoh ketika kita masuk ke dalam masjid, ketika kaki kanan masuk ke dalam masjid, kita niatkan diri kita masuk ke dalam masjid dan kemudian niat iktikaf, niat yang lain untuk dakwah atau yang lainnya. Kita masukkan niat di situ agar selama kita di dalam masjid kita dihitung sebagai pahala.
Jadi kita bisa merencanakan pahala kita itu pinginnya dari titik mana. Kita bisa melakukan dari satu niat ke niat lain, bahkan dalam satu perbuatan bisa terdiri dari bermacam-macam niat. Contoh seperti tadi, ketika kita di dalam masjid, kita satu niat iktikaf, niat berzikir, niat tidak mau melakukan maksiat, niat berdakwah, atau bahkan niat-niat yang lain yang bisa dimasukkan. Dalam satu perbuatan bisa terdapat dari beberapa niat. Bahkan dalam suatu perbuatan yang sunnah akan bisa menjadi pahala yang berupa wajib. Contoh ini, ketika saya masuk ke dalam masjid, maka saya akan melakukan nadar. Saya akan nadar di dalam masjid. Saya nadar di dalam masjid akan melakukan iktikaf selama saya di dalam masjid. Itu kalau kita melakukan niat seperti itu dibarengi dengan nadar dan kita melakukan benar-benar, maka pahala kita termasuk dari pahala wajib karena kita sudah bernadar untuk melakukan iktikaf di dalam masjid, selama di dalam masjid. Itu termasuk di antara cara merencanakan biar pahala kita bernilai tinggi, bernilai walaupun kita melakukan hal yang sunnah tetapi pahalanya termasuk dari pahala wajib. Ya. Jadi dalam kita melakukan satu perbuatan, kita bisa berpikir apakah perbuatan ini bisa kita tinggikan nilainya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa melakukan hal-hal tersebut. Kita dalam beribadah kita bisa dengan cara-cara seperti itu. Jadi nilai-nilai ibadah yang sunnah bisa kita tingkatkan, nilai-nilainya lebih tinggi dari hanya sekedar sunnah, tetapi bisa melebihi nilai-nilainya seperti pahala wajib. Baik, kiranya apa yang saya sampaikan cukup. Bila ada sesuatu yang salah dari saya mohon maaf. Bila itu benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.